Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma amma ba'd. Ayuhat tullab wa talibat, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan sore hari ini ba'da salat maghrib kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid, yaitu ringkasan penjelasan kitab Tauhid. Kita masuk pada halaman yang ke-16. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah SWT berfirman, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, kemarilah aku bacakan apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian kepada kalian, yaitu janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Taib. Jadi di dalam ayat ini, yakni dalam surat Al-An'am ayat yang ke 151 sampai 153, ya silahkan dibantu tampilkan kitabnya yang hadir pada malam hari ini. Mungkin ada yang bisa bantu tampilkan kitabnya di halaman 16. Mungkin Ukhti Haura. Ukhti Haura bisa bantu tampilkan kitabnya. Enggak, maksudnya di ini, di screen-nya, apa namanya, di live-nya. Share screen. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sudah kita buka kajiannya. Silahkan mungkin Uti Haura atau Uti Hayati bisa bantu tampilkan slide-nya kalau memang diperlukan. Baik, kita masuk pada halaman 16. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah, kemarilah aku bacakan apa yang sudah Allah haramkan kepada kalian oleh Tuhan kalian, alla tusyriku bihi syai'a, yaitu janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan satu apapun. Kita ulang sedikit pembahasan ini. Yang pertama, ta'alau, kemarilah, ay halummu wa aqbilu, yakni kemarilah dan sambutlah. Atlu, aku bacakan, ay uqassisu alaikum wa ukhbirukum, aku ceritakan kepada kalian dan aku beritahukan kepada kalian, ma harrama rabbukum, apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian, alaikum, atas kalian. Ma harrama, apa yang Allah haramkan. Al-haram ay al-mamnu' minhu. Al-haram al-mamnu' minhu. Perkara yang haram adalah perkara yang terlarang darinya. Wa huwa ma yu'aqibu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Perkara haram itu adalah perkara yang pelakunya akan dihukum jika melakukan keharaman itu dan diberikan pahala orang yang meninggalkannya, yakni yang meninggalkan perkara haram tersebut. Nah, al-ayat, yakni ayat-ayat, ay ila akhiril ayat as-salas, yakni sampai ayat terakhir yang 3 min suratil An'am, dari surat Al-An'am, yaitu dari ayat 151 sampai 153. Min qaulihi ta'ala, qul ta'alau, dari firman Allah Ta'ala, katakanlah, kemarilah, ila qaulihi fi khitamil
ayat tsalisah, sampai kepada firman Allah Ta'ala pada akhir ayat yang ke-3, yakni ke-153, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Taib, al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global untuk ayat ini, ya'murullahu nabiyahu ay yaqula li haula'il musyrikin. Allah SWT memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik ini, alladzina abadu ghairallah, yang mereka menyembah kepada selain Allah, wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan apa yang sudah Allah berikan kepada mereka berupa rizki, wa qatalu auladahum taqarruban lil asnam, dan mereka membunuh anak-anak mereka dalam rangka mendekatkan diri kepada berhala. Fa'alu dzalika bi araihim wa taswili syaitan lahum, mereka melakukannya demikian itu atas dasar, yakni pendapat-pendapat mereka, bi araihim, yakni atas dasar ide mereka sendiri, dan juga atas dasar yaitu apa yang dibuat oleh syaitan berupa bisikan ataupun ajakan untuk mereka. Maka atas perbuatan-perbuatan orang musyrik ini, Allah menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, halummu, kemarilah, uqassisu alaikum, aku ceritakan kepada kalian ma harrama khaliqukum, yaitu apa yang diharamkan oleh pencipta kalian, wa malikukum, dan raja kalian, yakni Allah Ta'ala, tahriman haqqan, benar-benar bentuk pengharaman. Yani tahriman haqqan, yani benar-benar sesuatu yang diharamkan. La takharrusan wa dhannan, bukan atas dasar mengada-ada atau membuat dusta dan prasangka-prasangka. Bal biwahyin minhu, akan tetapi dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa amrin min indih, dan perintah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fima wassakum bihi fi hadhihi al-wasaya al-ashri, dan yang demikian itu terdapat atau ada pada apa yang Allah wasiatkan kepada kalian dengannya di dalam wasiat-wasiat yang 10 ini, allati hiya, yang mana wasiat itu adalah awalan, yang pertama, wassakum. Taib, silahkan kalau mau menampilkan kitabnya. Nah, di halaman 17 ya. Halaman 17 tadi yang kitabnya itu. Sebelahnya, nah itu. Baik, di halaman 17. Nah itu, diturunin aja. Kita lanjut sambil menunggu. Awalan, yang pertama, wassakum alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian jangan menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Ya, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa hadza nahyun 'anis syirki 'umuman, dan ini tentunya adalah larangan dari berbuat syirik secara umum. Nah, fasyamula kullu musyrikin bihi min anwa'il ma'budat min dunillah, maka mencakup semua orang yang menyekutukan Allah dengan segala jenis peribadatan kepada selain Allah. Wa kullu musyrikin fihi min anwa'il ibadah, dan semua orang yang menyekutukan kepada Allah dengan berbagai jenis ibadah. Nah, jadi larangan berbuat syirik, alla tusyriku bihi syai'a, alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini maksudnya adalah segala bentuk kesyirikan secara umum, baik syirik besarnya maupun kecilnya. Segala bentuk peribadatan yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah kesyirikan.
Tsaniyan yang kedua, wa wassakum an tuhsinu bil walidaini ihsana. Dan Allah mewasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bibirrihima wa hifdzihima, dengan yaitu berbakti kepada keduanya, menjaga keduanya, wasiyanatihima, dan melindungi, ya, atau menjaga keduanya. Kemudian wa ta'atihima, dan termasuk berbuat baik kepada orang tua adalah mentaati keduanya fi ghairi ma'siyatillah, dalam perkara yang memang bukan bermaksiat kepada Allah. Wa tarkit tarafu' alaihima, dan meninggalkan perbuatan merasa lebih tinggi atas keduanya, yakni merendahkan atau meremehkan keduanya. Tidak boleh meremehkan orang tua. Nah, jadi wasiat yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah meninggalkan kesyirikan. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Thalitsan, yang ketiga, wa wassakum alla taqtulu auladakum min imlaq, dan Allah wasiatkan kepada kalian agar jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan atau takut miskin. Ay alla ta'idu banatakum, jangan kalian kubur anak-anak perempuan kalian. Wala taqtulu abnaakum, jangan kalian bunuh. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Khasyatal faqri, karena takut fakir, takut kekurangan. Fa inni razikukum wa razikuhum, karena aku, yakni Allah, adalah zat yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga yang memberikan rezeki kepada mereka, yakni kepada anak-anak kalian. Falastum tarzuqunahum, bukan kalian memberikan rezeki kepada mereka, ya, anak-anak kalian. Wala turzaquna anfusakum, bahkan kalian tidak memberikan rezeki kepada diri kalian sendiri, yakni semua rizki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai membunuh anak gara-gara takut kelaparan, takut miskin. Ya, kenapa? Karena yang memberi rizki adalah Allah. Memberikan rizki kepada kita, anak-anak kita, Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian rabi'an, yang keempat, wa wassakum alla taqrabul fawahisha, dan Allah wasiatkan kepada kalian agar jangan kalian mendekati perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, apa yang nampak darinya maupun yang tersembunyi, ay al-ma'asi al-zahirah wal khufyah, yakni perbuatan maksiat yang nampak maupun yang tersembunyi. Yakni jangan berbuat maksiat dengan terang-terangan maupun tersembunyi, di keramaian maupun kesendirian. Tinggalkan perbuatan maksiat. Iya, karena kemaksiatan itu hanya akan membawa sengsara. Kemaksiatan hanya akan membawa bencana dan malapetaka, faliyadzubillah. Khamisan, yang kelima, silakan dibuka di halaman berapa tadi? 17 ya. Turunin lagi. Khamisan, yang kelima, wa wassakum alla taqtulu nafsal lati haramallahu qatlaha. Allah wasiatkan kepada kalian jangan kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya. Wahya nafsul mu'minah, yaitu jiwa yang beriman. Wal muahadah, dan yang ada perjanjian. Illa bil haq, kecuali dengan hak, yakni atas dasar yang bisa dibenarkan. Alladhi yabihu qatlaha min qisasin, yaitu yang boleh dibunuh karena sebab qisas, au zinan ba'da ihsan, atau perzinaan setelah pernikahan, faliyadzubillah, au riddah ba'da Islam, atau murtad setelah Islam. Ini orang yang boleh dibunuh adalah karena qisas, ya, karena hukum balas, atau karena berzina setelah menikah, atau murtad setelah Islam, ini baru boleh dibunuh. Ya, kalau tidak ada alasannya hak, maka tidak boleh membunuh jiwa, karena seorang mukmin terjaga haramun damuhu wa irduhu, ya, wa maluhu. Ya, haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Sadisan, yang keenam, wa wassakum alla taqrabu malal yatim. Yang keenam adalah Allah wasiatkan kepada kalian agar jangan kalian mendekati harta anak yatim. Wa huwa tiflul ladzi mata abuh,
yaitu anak kecil yang telah wafat ayahnya, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik, min tasrifihi bima yahfazuh, yaitu dari apa namanya penyaluran, ya, dengan apa yang dia jaga, ya, dia salurkan, yakni dia penuhi kebutuhan anak yatim tersebut. Wa yunammihi lahu hatta tadfa'uhu ilaih hina yablugha ashuddah, dan apa yang dikembangkan dari harta tersebut kemudian engkau bayarkan kepadanya ketika anak tersebut sudah dewasa. Ai ar-rusyda wa zawal as-safah ma'al buluh, yaitu ketika dia sudah dewasa dan hilangnya kebodohan bersama sampainya dia menjadi dewasa. Yani sudah tidak bisa dibohongi lagi karena sudah dewasa. Nah, jadi tidak boleh mendekati harta anak yatim. Jangankan memakannya, mendekati saja nggak boleh. Ya, ini perintahnya seperti perintah meninggalkan zina. Ya, di sini, ya, alla taqrabu mal yatim, itu jangan kalian mendekati harta anak yatim. Ya. Memakannya jelas tidak boleh. Ya. Mendekatinya saja tidak boleh. Taib sabian yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sekadar kemampuannya. Ay aqimul adla fil akhdhi wal i'ta', ya, hasiba istita'atikum, yakni tegakkan keadilan di dalam mengambil dan memberi sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, jadi kalau menjual sesuatu baik dengan barang-barang yang ditakar maupun yang ditimbang, maka hendaklah, ya, berikan dengan adil. Jadi timbanglah barang-barang dengan adil, ya. Timbanglah barang-barang dengan adil. Baik. Kemudian thaminan yang kedelapan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian berkata, maka berkatalah dengan adil walaupun kepada kerabat. Amara bil adli fil qawli 'alal qarib wal ba'id. Allah memerintahkan untuk berbuat adil dalam perkataan kepada kerabat dan kepada kerabat yang dekat dan yang jauh. Ba'dal amri bil adli fil fi'li, setelah adanya perintah untuk berbuat adil dalam perbuatan. Yani kita harus berkata dengan perkataan yang adil. Jangan sampai hanya karena kerabat lalu dibela-bela. Ya, kalau salah katakan salah. Kalau hak katakan hak. Tasian yang kesembilan, wa bi ahdillah, dan terhadap janji Allah, ay wasiyatahu allati wasakum biha, yaitu wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepada kalian dengan wasiat tersebut. Aufu, tunaikan, ay inqadu lidzalik, yakni, ya, tunaikan, ya, patuhi terhadap wasiat tersebut, bi antuti'uhu fima amara bihi, yaitu dengan kalian mentaati kepada Allah dalam perkara yang Allah perintahkan dengannya, wa nahanhu, dan apa yang Allah larang darinya. Wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabihi, dan kalian mengamalkan dengan kitabnya dan sunnah nabinya, yakni mengamalkan, ya, berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashiran yang ke-10, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, dan inilah jalanku yang lurus maka ikutilah jalan itu, wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, maka niscaya kalian akan jika mengikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah. Nah, ay alladhi usikum bihi fi hatainil ayatain, yakni yang aku wasiatkan kepada kalian di dalam dua ayat ini, min tarkil manhiyat, dari meninggalkan larangan, wa 'azamuha asyirik, dan yang paling besar larangan tersebut adalah kesyirikan, wa fi'lil wajibat, dan mengerjakan perkara yang wajib, wa 'azamuha at-tauhid, dan yang paling agung, paling besarnya adalah tauhid. Huwa as-siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut, yakni tinggalkan syirik, tegakkan tauhid.
Wala tattabi'us subulan, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, yakni al-bid'ah wa syubhat, yakni kebid'ahan, amal-amal baru dan syubhat, perkara yang samar dalam agama. Fatafarraqa bikum an sabilih. Niscaya kalian akan berpecah dari jalan Allah kalau kalian berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat syubhat. Tamilu, ya, wa tashattata bikum an dinih, yakni kalian akan condong dan akan berpaling dari agama Allah SWT. Kalau melakukan kesyirikan, bid'ah, ya, syubhat, maka akan menyimpang dari agama. Taib, munasabatul ayat lil bab, keterkaitan atau korelasi ayat terhadap bab yang sedang dibahas. Annallaha subhanahu wa ta'ala dzakara fiha jumalan minal muharramat. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat-ayat ini sejumlah perkara-perkara yang haram. Ibtada'a bin nahyi ani syirik, di mana Allah mengawali dengan larangan dari kesyirikan. Wa nahyu anhu yastad'i al-amra bit tauhid bil iqtida'. Dan Allah melarang darinya, ya. Naam, yaitu dengan Allah SWT perintahkan untuk bertauhid, ya, mengamalkan tauhid. Nah, fadalla dzalika ala anna tauhida aujabul wajibat, maka menunjukkan atas perkara tersebut bahwasanya tauhid adalah perkara wajib yang paling wajib, wa anna syirka a'zamul muharramat, dan bahwasanya syirik adalah perkara yang paling besar dari perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, anna syirka a'zamul muharramat, bahwasanya syirik adalah perkara yang paling besar dari perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Wa anna tauhida aujabul wajibat, dan bahwasanya tauhid adalah perkara wajib yang paling wajib. Iya. Sehingga hendaklah seseorang untuk tidak meninggalkan tauhid walaupun sekejap, karena itu adalah kewajiban yang paling wajib. Teruslah untuk menegakkan tauhid di dalam dirinya, dalam semua amalannya. Dan teruslah waspadai kesyirikan, jauhi kesyirikan apapun bentuknya, sekecil apapun, termasuk riya, sum'ah dan sebagainya. Karena syirik ini adalah perkara haram yang paling besar. Nah, asan yang kedua, azmu haqqil walidain. Ayat ini menunjukkan agungnya, besarnya hak kedua orang tua, sehingga seorang anak jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Jadilah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua Allah gandengkan dengan perintah untuk bertauhid, sehingga hak orang tua ini sangat besar. Asalis yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bighairi haq, haramnya membunuh jiwa tanpa hak, tanpa alasan yang bisa dibenarkan. La siyama idza kana al-maqtul min dzabil qurba, lebih-lebih apabila yang terbunuh adalah dari kalangan kerabat. Gak boleh bunuh orang sembarangan. Nyawa itu mahal. Bahkan ya disebutkan dalam hadis bahwa ketika satu orang muslim terbunuh tanpa hak, ini seperti, ya, membunuh jiwa seluruhnya. Ya, disebutkan dalam hadis atau ayat, ya. Ar-rabi yang keempat, tahrimu akli malil yatim. Ayat ini menunjukkan haramnya memakan harta anak yatim. Wa masyru'iyatul amali ala islahih, dan disyariatkan untuk melakukan perbaikan, yakni menjaga harta anak yatim, atau boleh juga mengembangkannya dengan syarat memang mampu untuk mengembangkan, dan amanah apa menjadi hak anak yatim harus tetap diberikan. Al-khamis yang kelima, wujubul adli fil aqwal wal af'al 'alal qarib wal ba'id. Ayat ini menunjukkan wajibnya berbuat adil dalam perkataan dan perbuatan kepada kerabat maupun yang jauh. Ya. Jadi enggak boleh berbuat atau berkata yang melampaui batas, mengurangi ataupun melebihi. Nah, harus berbuat adil. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Asadis yang keenam, wujubul wafa bil ahdi, wajibnya memenuhi janji.
Ketika seorang sudah berjanji, hendaklah dia penuhi. Ya, tidak boleh mengingkari janji. Ya, berusaha untuk dipenuhi janji-janji tersebut. As-sabi' wujubu ittiba'i dinil Islam, wujubu ittiba'i dinil Islam wa tarki ma'adahu, wajibnya mengikuti agama Islam dan meninggalkan selainnya, yakni tinggalkan agama-agama yang lain, karena agama lain adalah agama yang batil. Ya, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Al-thamin, yang kedelapan, anna tahlila wa tahrima haqqun lillah, bahwasanya penghalalan dan pengharaman adalah haknya Allah semata, sehingga tidak boleh kita menghalalkan ini, menghalalkan itu, kecuali memang sesuatu yang sudah Allah halalkan. Ya, kalau sesuatu yang haram lalu dikatakan halal, ya, maka ini tidak boleh. Atau mengharamkan Allah yang Allah halalkan, ini juga tidak boleh. Karena hak penghalalan dan pengharaman adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Suaranya masuk? Ikhwan, akhwat fillah, suaranya jelas? Terdengar? Masuk, Ustaz. Taib. Ada pertanyaan? Silahkan, ada yang mau ditanyakan barangkali. Akhi Heru? Belum ada, Ustaz. Taib. Ibu Hayati? Ukti Haura? Pak Anas Rusli? Pak Oka? Silahkan. Nah, Ustaz. Gimana kabarnya, Ustaz? Masya Allah, alhamdulillah, kabar baik. Gimana antum kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik juga, Ustaz. Alhamdulillah. Tafadhal, ada yang mau ditanyakan, akhi? Tentang syirik ya, Ustaz ya? Nah, Boleh, Ustaz. Mau nanya terkait syair-syair gitu, Ustaz. Anak kan sering mendengarkan sebelum adzan itu ada sholawatan dulu gitu. Kadang anak-anak itu melantunkan syair-syair ya thayyibah, terus sholat nariyah gitu, Ustaz. Itu apakah ada unsur kesyirikan di balik syair itu, Ustaz? Karena anak belum paham gitu terkait syair-syair. taib. Yang pertama tentang masalah melantunkan syair-syair ya sebelum sholat, yakni setelah azan, antara azan dan iqamah. Ini adalah perkara bid'ah atau perkara baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka kadang menyebutnya adalah puji-pujian atau salawatan gitu ya. Ya. Nah, karena ketika seorang membaca Quran saja antara adzan dan iqamah dengan suara yang keras mengganggu jamaah yang lain salat sunnah, ini aja terlarang ya. Apalagi salawatan-salawatan ataupun bersyair-syair yang menurut mereka adalah bagian dari nasihat ya. Tetapi ini adalah tidak diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, tidak ada yang melakukan demikian. Nah, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan mereka bersyair-syair antara adzan iqamah, ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan salawat-salawat isinya ya? Apakah mereka melantunkan salawat nariyah ini termasuk bentuk cinta kepada Nabi, dan bagaimana dengan salawat tersebut, apakah tidak ada penyimpangannya? Maka kalau kita mau perhatikan ya bagaimana bunyi daripada salawat nariyah tersebut, jelas di sana ada unsur kesyirikan. Ya, terutama di dalam
kalimat tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil rahaibu wa husnul khawatim, ya, wa yustasqal ghamamu, dan seterusnya. Ya, itu di dalam salat nariyah Allahumma shalli salatan kamilatan, ya kan gitu ya. Wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu. Tanhallu bihil uqadu. Perhatikan di situ tanhallu bihil uqadu. Yang dengan sebab Nabi ikatan-ikatan di dalam hati itu terurai. Wa tanfariju bihil kurabu, dan dengan sebab Nabi berbagai kesulitan-kesulitan menjadi lenyap, menjadi hilang. Al-kurab, kesulitan itu menjadi tanfarij. Wa tanfariju bil kurabu, kesulitan itu menjadi lenyap. Wa tuqda bil hawaiju, dan semua kebutuhan terpenuhi. Ya, wa tunalu bihi rahaibu, dan akan tercapai segala harapan, cita-cita. Ya, jadi di dalam salawat nariyah ini menganggap bahwasanya Nabi SAW itu bisa melakukan semuanya. Bisa melepas ikatan-ikatan dalam hati, bisa menyingkirkan kesusahan, bisa memenuhi segala macam hajat kebutuhan. Ya. Padahal yang bisa melakukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan. Ya. Kalau di sini disandarkan kepada Nabi, ya, tanhalu bihil uqadu, akan terurai dengan sebab Nabi ikatan-ikatan itu, berarti Nabi dijadikan sebagai sebab terurainya ikatan-ikatan itu. Ya. Apa landasan ini semua? Ya kan? Ini menunjukkan bahwasanya seorang mengadukan kesulitan, mengadukan segala problem-problem itu kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Padahal harusnya seorang muslim itu mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Nah, inilah banyak kaum muslimin yang mereka terjerumus kepada kesyirikan dalam bab wasilah. Memang wasilah itu boleh, tetapi tidak seperti ini wasilahnya. Ya, wasilah dengan cara seperti ini adalah wasilah yang diharamkan. Wasilah itu adalah dengan orang-orang saleh yang masih hidup, ya, untuk membantu mendoakan kita. Nah, kalau kemudian dengan cara seperti ini meyakini Nabi bisa seperti ini seperti itu, ya. Nah, maka ini adalah jelas satu wasilah yang keliru. Nah, sehingga apa yang mereka lakukan ini adalah bentuk daripada berlebih-lebihan mereka kepada Nabi kita SAW. Padahal Nabi Isa saja sudah mewanti-wanti agar mereka pengikutnya jangan berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Maka demikian pula Nabi kita SAW agar mewasiatkan juga untuk agar kita umatnya jangan berlebih-lebihan di dalam menyanjung Nabi kita SAW. Nah, jadi yang bisa melepaskan ikatan-ikatan, mengurai segala permasalahan, melenyapkan segala kesusahan, hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, jadi Nabi kita SAW tidak punya kuasa apa-apa kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh seseorang berlebih-lebihan di dalam menyanjung ataupun mensifati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau andaikan yang mereka katakan itu adalah dengan sebab solawat itu kemudian menjadi satu wasilah, dengan sebab solawat itu, ya, lalu seorang akan mendapatkan banyak keutamaan dari Allah, ini benar, karena salawat itu diperintahkan. Kata Nabi SAW, man shalla alayya salatan wahidan, sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang salawat kepadaku satu kali salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Ya. Artinya di sini ada keutamaan salawat dan perintah untuk
salawat. Bahkan dalam Al-Quran, innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah, ya, dan ucapkanlah salam, yakni mendoakan keselamatan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya salawat ini adalah masyru', ya. Yang mana dengan salawat itu ada banyak pahala, dengan banyak salawat itu akan mendatangkan banyak kebaikan, bahkan bisa mendatangkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan sebab salawat, kemudian Allah akan berikan kita keutamaan, Allah akan berikan kita banyak nikmat, kebahagiaan, kegembiraan, dilepaskan dari segala macam kesedihan, kesusahan. Ini benar dengan sebab salawat, ya. Tapi kalau dengan sebab Nabi, tadi kan tanhalu bihi, hi-nya itu kepada Nabi, ini keliru, ya. Tapi kalau tanhalu biha, ya, dengan sebab salawat itu maka akan terurailah, ya, al-uqadu, yaitu segala ikatan-ikatan hati, ya. Yakni keterikatan hati kepada syahwat misalnya, atau keterikatan hati kepada maksiat dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ala kulli hal, salawat yang seperti ini adalah salawat yang batil, ya. Nah, demikian akhi fillah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik. Ya. Begini Ustaz, itu kan tadi yang ditanyain salawat Nariyah Ustaz. Itu sudah sangat populer Ustaz. Termasuk di sekolah Istiana Ustaz, itu Al-Azhar. Itu anak-anak diajarkan salawat itu. Nah, tapi sebagian besar kan orang kita itu hanya hafal tapi tidak paham artinya. Ya. Kalau kita modifikasi gimana Ustaz? Bisa nggak? Kenapa? Kita modifikasi gitu Ustaz. Jadi yang kira-kira hanya nggak pas kita modifikasi. Karena kan di masyarakat itu hanya hafal aja gitu Ustaz. Karena kalau dirubah bikin ini juga. Ini kenapa dirubah? Waduh, kadang suka bentrok gitu. Iya. Itu ada. Nah, sebenarnya salawat itu kan memang diperintahkan, ya, masyru'. Karena itu yang ditekankan menjadi edukasi kepada masyarakat atau kaum muslimin adalah memperbanyak salawatnya itu. Dan yang kedua adalah bersalawat mencukupkan dengan salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak perlu kita membuat-buat salawat-salawat baru, salawat ini, salawat itu, gitu. Karena pada akhirnya akan seperti ini, ya, akan mengarah kepada sifat ulu, berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Ya, benar kita diperintahkan untuk cinta. Siapa yang tidak cinta Nabi? Ya, semua Muslim yang benar Islamnya tentu mereka cinta kepada Nabi-Nya SAW. Karena itu inilah pentingnya kita memberikan pencerahan kepada umat bahwa yang masyru', yang disyariatkan adalah perbanyak salawat. Tentunya adalah dengan salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bisa kita dengan mengatakan Allahumma salli wa sallim wa ala nabiyyina Muhammad misalnya, atau seperti di dalam tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim misalnya. Atau ketika disebut nama Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam, ya. Atau ketika